Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita masih seputaran sapi marpeor, dan kebetulan kita dapat sapi marpeor. Sapi ini nggak biasa dilepas liarkan, artinya biasa dikandangkan. Dan kemarin waktu kita ambil tempat pemiliknya memang kandangnya begitu kotor dan jorok, dan ini langka. Awal tetap karena dia jorok badannya, tetap kita mandiin biar supaya bersih. Berselang waktu 1 hari, nah ini. Dan setelah kita mandiin, nah ini mau tahap pengobatan, artinya dari awal datang setelah badannya kotor, kita mandiin setelah bersih. Nah ini tahap pengobatan, dan langkah awal tetap kita beri obat cacing. Nanti kita kombinasikan, kita injek untuk antibiotiknya. Dan sapi ini biasa makan hijauan, nggak pernah makan konsentrat. Dan ini mau kita rubah, artinya memang tahap proses pengemukan, dan kita di sini pengemukan non hijauan. Dan sapi ini nggak pernah sama sekali makan konsentrat, ataupun biasa kalau sapi yang biasa makan ampas tahu ataupun ampas ketela itu jauh lebih cepat merespon makan konsentrat. Dan sedangkan sapi ini memang biasa makan hijauan. Nantinya sapi ini setelah kita beri obat-obatan, kita beri obat cacing, kita injek antibiotik, tetap nanti langsung kita beradaptasi pakan. Kalau khususnya di daerah kita, jenis sapi seperti ini ataupun jenis sapi peranaan suntik ini agak sedikit mahal, apalagi yang super ataupun yang sudah jadi, yang sudah gemuk ataupun siap kawin, itu masih kategori mahal. Makanya kita ambil sapi-sapi yang memang dari awal kurang makan atau perawatannya bisa dibilang kurang, artinya sedikit mengurangi untuk harganya, ketimbang sapi yang udah jadi 100% tinggal yang tunggu beranak ataupun bahkan induk anak, itu kan masih kategori mahal. Untuk pemula bagusnya cari sapi yang memang dengan kondisi keadaan ya nggak kurus sekali, walaupun sapi ini ada minusnya. Contohnya dari belakang, sini ini pinggulnya agak sedikit mereng. Ini untuk pinggul bagian belakang di sebelah kanan agak mereng sedikit, untuk di sebelah kirinya normal, tapi nggak ada masalah. Sapi ini tetap kita rawat, mau kita jadikan indukan super, artinya tetap nanti kita rawat. Setelah dia minta kawin, nanti kita kawinkan. Gimana sih dari awal masuk datang sapi ini yang tadinya ya nggak dibilang indukan, ini masih remaja atau bisa dibilangkan sapi dere, sampai berapa bulan ataupun sampai setahun lebih, nanti ketika dia minta kawin kita kawinkan, sampai sapi ini melahirkan. Artinya tetap kita coba untuk perawatan yang biasa kita rawat untuk pengemukan, ini kita beralih untuk breeding. Yang kita ambil dari awal untuk proses pengemukan jauh lebih cepat sapi yang biasa dikandangkan ketimbang sapi yang biasa dilepas liarkan. Artinya untuk tingkat kesetresan, contohnya hal kecil masalah talinya, kalau biasa dilepas liarkan dia beradaptasi tali, sedangkan sapi yang biasa dikandangkan sudah terbiasa ditali, artinya dia nggak stres ataupun nggak ada masalah kalau dia ditalin. Dan sedangkan sapi yang biasa dilepas liarkan nggak biasa ditali, ketika dia ditali ada yang stresnya sampai 15 hari, ada juga lebih dari 15 hari untuk perkara sapi yang biasa ditali sama yang nggak ditali. Artinya sapi yang biasa dikandangkan itu jauh lebih gampang mengemukkan ketimbang sapi yang dilepas liarkan. Contohnya sapi seperti ini ya, jenis seperti ini memang di daerah kita ini sapi yang jenis yang biasa dikandangkan, bahkan sapi peranakan suntian ini langka, artinya nggak begitu banyak sih di daerah kita. Biasa daerah kita yang banyak itu sapi yang biasa dilepas liarkan, dan kebetulan kita dapat sapi yang terbiasa di kandang. Langsung aja kita proses pengobatan, nanti kita beri obat cacing dan yang lain-lain. Ini lanjut untuk pemberian obat cacingnya, dimana kita ikat ya, di sini atau di sana. Nggak apa-apa, sini. Wih, rapat.
Dan jenis ukuran sapi, kondisi sapi seperti ini kita beri 20 mili. Loh, pinter ya. Seperti biasa bola. Untuk bekasnya pun sayang kalau dibuang, ini langsung kita beri lagi. Dan alhamdulillah bola sudah selesai untuk penginjekan, pemberian obat cacing. Nah, ini kita langsung untuk beradaptasi pakan. Agak sedikit lama memang ini bola untuk mencampurnya ini, apalagi campurnya di dalam ember gini, namanya tempatnya juga nggak ada, ataupun di lantai semen yang merata itu nggak ada di sini, makanya kita campur di dalam ember aja. Walaupun waktunya agak sedikit lama, tapi pada intinya gimana caranya sentral dan rumput ini bisa mencampur merata. Ini sedikit demi sedikit ya, mesti sabar lah bola, namanya. Oke. Nah, alhamdulillah sudah merata. Ini langsung kita sajikan ke sapinya. Nah, sapi, maam lagi. Nah, sini kau sini. Nah, ya agak menjauh, kita mungkin takut. Lah, nah itu dicium-ciumnya loh. Apa ini aromanya? Kok beda sama yang pertama tadi ya? Tadi nggak ada aroma asam-asam ini kok. Dan sedangkan yang ini ada aroma asam-asamnya ini. Tapi nggak apa-apa lah, makan aja daripada aku lapar ini. Ah, enak juga rupanya. Iya, oh iya, ada asin-asinnya malah. Oh, enak juga ya racikan abang itu tadi ya. Iya, tak makan tak habiskan biar senang dia. Dan alhamdulillah bolos, setelah kita campur merata, dia respon pakannya jauh lebih cepat untuk beradaptasi pakannya. Dan menurut pengalaman kita, ini salah satu sapi yang memang cepat beradaptasi pakannya ketimbang sapi-sapi yang biasa dilepas liarkan. Nah, ini kalau untuk proses penggemukan ini jauh lebih cepat ini ketimbang sapi yang biasanya walaupun dari pertama kita kombinasikan dia nggak lahap ini, sedangkan sapi yang jenis ukuran seperti ini dan mereknya seperti ini jauh lebih cepat ketimbang sapi yang biasa dilepas liarkan. Oke lah bolo, kita tunggu perkembangannya 1 bulan ke depan gimana nanti tetap kita ambil video untuk sapi ini. Oke bolo, terima kasih. Bukan tanpa alasan, pengkeluhan membantu menenangkan sapi, mengontrol pergerakan, dan membuat proses perawatan jeti lebih aman dan terarah. Ini bukan soal menyiksa, tapi tentang manajemen. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kesehatan, tenaga, dan kendali. Awas tuh, tangan sikil. Nah, darah kotak.
Aduh, aduh. Itu mau doang. Keluh pada sapi sering disalahpahami. Banyak yang mengira ini hanya sekadar kebiasaan. Padahal keluh adalah bagian penting dari manajemen ternak. Saat sapi mulai sehat dan tenaganya kembali penuh, pergerakannya jadi lebih aktif dan sulit dikendalikan. Disinilah keluh berperan. Keluh membantu membatasi gerak sapi agar lebih tenang saat dirawat, diberi pakan, maupun saat proses pemindahan. Bukan untuk menyakiti, tapi justru untuk melindungi pekerja dari risiko, dan juga melindungi sapi dari cedera akibat gerakan yang tidak terkontrol. Dengan keluh yang tepat, sapi jadi lebih mudah diarahkan, lebih aman ditangani, dan proses penggemukan pun bisa berjalan maksimal. Karena dalam beternak, bukan hanya soal membuat sapi cepat gemuk, tapi juga bagaimana mengelolanya dengan benar. Keluh adalah salah satu kunci kecil yang punya peran besar dalam hasil akhir. Oke lah bolo, walaupun agak sedikit bandel waktu proses pengikatannya, dan ini lanjut aja untuk kita injek vitaminnya. Dan di sini sapi ini untuk pemberian vitaminnya, untuk dosisnya kita kasih 10 ml. Di saat sapi mulai menunjukkan perkembangan, tubuhnya membutuhkan dukungan lebih agar setiap nutrisi dari pakan bisa diserap secara maksimal. Disinilah vitamin bekerja. Bukan berarti tanpa vitamin tidak bisa gemuk, tapi dengan vitamin yang tepat, prosesnya bisa lebih cepat dan lebih optimal. Apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu, atau saat sapi mengalami stres. Vitamin jadi penunjang penting agar kondisi tetap stabil. Ini bukan soal tambahan biasa, tapi bagian dari strategi. Tidak terasa sudah 8 bulan sapi ini kita rawat. Banyak perubahan yang terjadi pada sapi ini dari awal kita tangani sampai sekarang. Bisa dilihat dari mulai tinggi badan, panjang badannya, dan lebar badannya. Nah, sudah berubah. Memang jenis sapi seperti ini memang bagus untuk digemukkan. Alhamdulillah semua sesuai dengan rencana. Dan untuk jenis sapi seperti ini dan selama 8 bulan rawatan ini menghabiskan pakan perharinya 13 kilo. Dan tentunya nggak semua sapi jenis seperti ini itu menghabiskan pakan perharinya sekitar 13 kilo bolo. 8 bulan sudah berlalu, bukan waktu yang singkat untuk sebuah proses. Dari awal yang penuh keraguan, dari kondisi sapi yang belum menjanjikan, hingga hari ini, semuanya terjawab. Perlahan, satu persatu berubah, badan mulai terisi, tenaga kembali, dan hari ini, kita melihat hasilnya. Sapi-sapi ini sekarang berdiri dengan tubuh yang gemuk, padat, dan siap. Ini bukan keajaiban, ini adalah hasil dari kesabaran, dari ketelatenan, dan dari keyakinan yang tidak pernah putus di tengah jalan.
Karena di setiap proses penggemukan, pasti ada rasa lelah, ada rasa ragu. Tapi disitulah letak perbedaannya. Orang yang bertahan akan melihat hasil. Orang yang konsisten akan memetik keuntungan. 8 bulan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa hasil besar tidak pernah datang dari proses yang instan. Semua butuh waktu, butuh perawatan, dan butuh hati yang benar-benar serius menjalaninya. Hari ini bukan hanya tentang sapi yang gemuk, tapi tentang bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan semoga apa yang kita lihat hari ini menjadi motivasi untuk terus melangkah lebih jauh ke depan. Semua butuh waktu, butuh perawatan, dan butuh hati yang benar-benar serius menjalaninya. Hari ini bukan hanya tentang sapi yang gemuk, tapi tentang bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan semoga apa yang kita lihat hari ini menjadi motivasi untuk terus melangkah lebih jauh ke depan. Salam dari Permata Sapi.